Salam damai dan sejahtera dari Tuhan beserta kita di minggu pertama bulan Juli tahun 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, program mingguan dari Jemaat Efata Matalamagi, Klasis GKI Sorong, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan tetap menguatkan dan menunjukkan kesetiaan cinta-Mu bagi kami, supaya kekuatan dan kesetiaan cinta Tuhan itu terus kami temukan di minggu yang baru. Kami mohon Roh Kudus ada pada kami, biar setelah kami merenung firman Tuhan, kami rencanakan, kami kerjakan, kami alami segala hal dengan kekuatan dan kesetiaan cinta Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi spirit untuk kita menemukan kekuatan dan kesetiaan cinta di minggu kedua bulan Juli tahun 2024 terdapat di dalam kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Tema dari renungan mingguan ini adalah kekuatan dan kesetiaan cinta. Kekuatan dan kesetiaan cinta. Saudara, cinta itu sesuatu yang indah, menarik, menjadi kesukaan bagi segala yang bernafas. Mari kita bersama-sama merenung kekuatan dan kesetiaan cinta yang dikabarkan dari kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Di dalam firman Tuhan ini kita menemukan 3 tokoh sentral yang memberi perhatian kepada kekuatan dan kesetiaan cinta. Tokoh yang pertama itu Raja Salomo. Tokoh yang kedua adalah gadis Sulam. Dan tokoh yang ketiga adalah kekasih gadis Sulam, yang disebut oleh gadis Sulam sebagai cowok gembala sederhana. Kisah ini diawali dengan raja yang ingin membawa si gadis Sulam itu ke istana menjadi permasyuri. Bagi raja, gadis Sulam itu anak yang baik, putri negeri yang sangat baik. Tidak hanya raja, tapi orang tua dan sanak saudara gadis Sulam ini juga menemukan bahwa anak saudara perempuan mereka ini adalah anak saudara yang baik. Bukti dari kebaikan gadis Sulam ini, ketika diperintah, ia siap mengerjakan
perintah itu sampai tuntas. Ketika ibu dan saudara-saudaranya menjaga dan mengembangkan kebun anggur mereka, yang ada di depan adalah gadis sulam itu. Ia terus menjaga kebun anggur keluarganya, walaupun dia kena panas terik matahari sehingga kulitnya menjadi hitam, tapi dia tidak peduli terhadap keadaan itu. Bagi dia, biar kulitnya menjadi hitam karena menuruti perintah ibu dan saudara-saudaranya untuk menjaga, memelihara, mengembangkan kebun anggur mereka, sampai kebun anggur miliknya sendiri tidak dijaga, tidak dikelola, tidak diperhatikan. Ia tidak peduli untuk itu. Yang penting tanggung jawabnya, kekuatan dan kesetiaan cintanya pada ibunya, pada saudara-saudaranya, pada banyak orang yang punya kebutuhan utama di hasil kebun anggur terlaksana, berhasil, sukses, meraih keuntungan besar. Gadis sulam ini terus bekerja. Dia rela berkorban. Kecantikan dari luarnya sudah tidak kelihatan lagi, karena kulitnya hitam pekat. Tetapi dia tidak peduli. Ia tetap menjaga kecantikan yang dari dalam. Hatinya, pikirannya, semangatnya terus ia kobalkan melebihi terik matahari yang membakar kulitnya. Sifat, sikap, kekuatan dan kesetiaan cinta perempuan sulam ini yang membuat hati raja jatuh, tertuju, terpaut dengan gadis ini. Dalam firman Tuhan, raja terus mencari gadis sulam ini, tetapi gadis sulam ini tidak memberi respon terhadap pencarian gadis raja terhadap dirinya. Sebaliknya, ia menunjukkan kekuatan dan kesetiaan cinta pada kekasih hatinya, putra Yerusalem yang menjadi gembala sederhana. Dia cari di mana gembala sederhana itu berada. Saudara, gadis sulam ini memilih untuk setia dengan kekasihnya yang menjadi gembala sederhana daripada menangkap keinginan, kerinduan raja untuk mendapatkannya. Kekasih Tuhan, itu firman Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar bersama untuk memberi perhatian kepada kekuatan dan kesetiaan cinta kita
Di tengah dunia yang serba berkembang cepat, keinginan dan kenikmatan terus ditawarkan. Bahkan tidak hanya keinginan dan kenikmatan untuk soal-soal jasmani, tapi soal-soal pembelotan terhadap kepercayaan bagi Kristus itu juga ditawarkan. Apakah dalam keadaan itu kita dapat menerima keinginan dan tawaran-tawaran dunia ini, supaya kita dapat meninggalkan kepercayaan kita turun-temurun kepada Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah satu-satunya kekasih jiwa kita. Ia telah menjadi korban bagi tebusan dosa kita. Yesus terus menunjukkan kekuatan dan kesetiaan cintanya bagi manusia. Tetapi manusia menolak kekuatan dan kesetiaan Yesus. Minggu ini kita belajar bersama untuk tetap mempertahankan Yesus Kristus sebagai kekuatan dan kesetiaan cinta kita. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan, sebagai umat pilihan Tuhan yang mendapatkan kekuatan dan kesetiaan cinta Tuhan Yesus, kita mesti menunjukkan banyak karakter hidup yang mempesona. Dan dua karakter hidup yang saya tawarkan untuk kita selami bersama adalah berkorban demi keluarga, berkorban demi satu kesatuan. Dan yang kedua adalah karakter kesetiaan. Setia menjadi kekasih walaupun keadaannya sederhana. Saudara-saudara, berkorban demi keluarga dan setia terhadap kekasih yang sederhana itu mesti menjadi kekuatan bagi kita menggapai cita-cita kita dalam banyak hal. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah apapun bentuk cinta dan kasih kita dalam hidup kita, satu bentuk cinta dan kasih kita kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada sesama kita, terhadap mitra-mitra kita adalah kita menunjukkan kekuatan dan kesetiaan cinta kita kepada ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Gunung-gunung, laut, lembah-lembah, sungai, pohon-pohon, bunga-bunga, ternak-ternak, semua itu bagian dari kekuatan dan cinta Tuhan yang Tuhan beri untuk melengkapi kehidupan yang sempurna dari manusia. Sayangnya lingkungan yang hidup, lingkungan yang serasi, lingkungan yang memberi pesona baru untuk meningkatkan spirit cinta kita, di beberapa tempat mengalami pudar, di beberapa tempat mengalami musnah, di beberapa tempat mengalami ketimpangan-ketimpangan yang berakibat banjir, musibah-musibah yang lain.
Saudara, cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Yesus Kristus adalah cinta yang lahir dari dalam hati kita, yang terbentuk dalam segala gerakan-gerakan kita, yang tercipta bersama dengan lingkungan di mana kita berada. Saya mau mengakhiri renungan minggu kita dengan ingat satu syair lagu dan refrainnya saja. Semuanya telah berubah dan aku tahu Yesus jamaku jadi baru. Saudara, refrain lagu itu mau mengingatkan kita bahwa cinta kita dihubungkan dengan cinta Tuhan di dalam Yesus Kristus. Cinta Tuhan Yesus untuk kita berhubungan dengan cinta di antara kita sesama, tapi cinta dengan lingkungan hidup. Marilah kita semua berlomba-lomba untuk menguatkan dan mengkonkretkan cinta kita dalam segala hal. Tetapi kita tidak kehilangan cinta kepada Yesus, cinta kepada diri kita, cinta kepada keluarga kita, cinta kepada lingkungan kita. Tuhan Yesus terus menguatkan dan menunjukkan kesetiaan cintanya pada kita. Amin.